Shalom, selamat pagi Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon yang kami kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kami berharap Bapak Ibu boleh berada dalam keadaan sehat selalu dalam penyertaan dan cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan berbahagia bersama dengan keluarga tercinta di rumah. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, pagi ini ada satu pengumuman penting yang ingin kami sampaikan buat Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Untuk itu kami mohon perhatian daripada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Adapun hal yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, mulai pada tanggal 29 November 2020 nanti, Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon akan kembali membuka pintu gereja untuk Bapak Ibu boleh beribadah kembali di gereja. Jadi kita akan mulai ibadah onsite pada tanggal 29 November 2020 nanti. Karena itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh semua jemaat dan simpatisan Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Yang pertama, ibadah kebaktian umum ini dilakukan hanya satu kali saja. Jadi tidak ada KU2. Yang kedua, ibadah kebaktian umum akan dimulai tepat jam 9 pagi. Jadi kami harap Bapak Ibu boleh datang lebih awal supaya semuanya boleh dipersiapkan dengan baik, karena pintu gereja akan ditutup 10 menit sebelum jam 9. Kami ulangi, ibadah dimulai jam 9 tepat. Dan kami harap Bapak Ibu boleh datang lebih awal, karena 10 menit sebelum jam 9 pintu gereja akan ditutup. Dan bagi Bapak Ibu yang datang terlambat, mohon maaf, kami tidak bisa membuka pintu lagi ya, karena pintunya sudah ditutup. Jadi kami harap Bapak Ibu boleh memperhatikan hal ini. Yang ketiga, total jumlah jemaat, majelis, dan rohaniwan yang mengikuti ibadah adalah 100 orang. Jumlah ini kami sesuaikan dengan ketentuan physical distancing yang diterapkan pada jarak duduk jemaat. Yang keempat, jemaat yang mengikuti ibadah harus terlebih dahulu mendaftarkan diri kepada rohaniwan pembina komisi remaja, pemuda, wanita, usia indah, dan umum. Jadi boleh mendaftar lewat pembina komisi remaja, pembina komisi pemuda, pembina komisi wanita, pembina komisi usia indah, dan hamba Tuhan penanggung jawab umum. Selain itu boleh juga kepada sekretaris majelis, yaitu Ibu Jenny Lilihata dan Ibu Since Lilina. Maaf, pendaftaran ini kami lakukan sehubungan dengan batas jumlah total yang 100 orang yang bisa ikut dalam ibadah tersebut. Jadi hari ini warta disampaikan, besok hari Senin Bapak Ibu sudah bisa mendaftar kepada pembina komisi maupun kepada sekretaris majelis. Yang kelima, semua jemaat, majelis, dan rohaniwan yang mengikuti ibadah di dalam ruangan gereja wajib menaati syarat-syarat dan protokol kesehatan yang ditetapkan. Hal ini ada untuk kebaikan kita bersama. Oleh sebab itu, ada beberapa syarat bagi kita sekalian dalam mengikuti ibadah tersebut. Syarat ikut ibadah dalam Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon adalah sebagai berikut. Yang pertama, berusia 15 sampai 60 tahun. Yang kedua, sehat jasmani. Dalam hal ini tidak ada demam, batuk, dan flu. Tidak dalam masa karantina karena terinfeksi COVID-19 atau kecurigaan terinfeksi COVID-19. Dan kami sarankan untuk Bapak Ibu boleh memperhatikan tidak memiliki penyakit penyerta lainnya. Yang ketiga, tidak melakukan perjalanan keluar Ambon dalam waktu 2 minggu terakhir. Nah, bagi Bapak Ibu, terutama mungkin jemaat usiawan 60 tahun ke atas yang tidak bisa mengikuti ibadah atau yang tidak merasa tidak sehat secara jasmani, ada punya penyakit-penyakit penyerta yang bagi dia sendiri merasa itu berbahaya ketika dia harus ikut ibadah di gereja, Bapak Ibu tidak perlu kecewa, karena Bapak Ibu boleh mengikuti ibadah ini secara langsung dari rumah masing-masing lewat live streaming dari YouTube gereja.
Jadi ibadah ini akan disiarkan secara langsung lewat YouTube gereja. Jadi tepat jam 9 Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah di rumah Bapak Ibu masing-masing. Linknya ini akan dibagi kepada Bapak Ibu sekalian lewat grup jemaat. Jadi sebelum ibadah dimulai pasti akan diberikan link kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, supaya yang tidak bisa datang ke gereja boleh beribadah bersama-sama dengan kita lewat rumah masing-masing tepat jam 9. Kami harapkan sebelum Bapak Ibu ke gereja untuk dapat memperhatikan hal-hal yang penting Bapak Ibu bawa, seperti masker, face shield, dan hand sanitizer. Tentu saja Alkitabnya jangan lupa ya, tidak boleh ketinggalan. Jadi itu hal-hal yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian sehubungan dengan akan dibukanya kembali pintu gereja untuk ibadah bersama di gereja mulai tanggal 29 November 2020 nanti. Dan biarlah kita terus mendukung di dalam doa. Kiranya ibadah ini boleh tetap berlangsung dengan baik di dalam naungan cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Biarlah kita sama-sama terus mendukung di dalam doa ibadah onsite yang akan kita mulai pada tanggal 29 November nanti. Demikian yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian melalui warta di hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati. Jemaat terkasih, marilah kita memulai ibadah kita di pagi ini dengan suatu pengakuan iman yang mengatakan bahwa pertolongan kita adalah dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita semua anugerah dari Allah Bapa dan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan penyertaan yang sempurna dari Allah Roh Kudus. Amin. Ya, shalom saudaraku. Apa kabar kalian semua? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita di dalam pemeliharaan Tuhan. Saudaraku, mari kita bersama-sama menghampiri hadirat Allah yang kudus. Kita menyanyikan pujian karena begitu Allah mengasihi dunia. Semua berawal dari kasih Allah kepada engkau dan saya. Dia tidak membiarkan engkau dan saya binasa karena dosa, tetapi menawarkan keselamatan, hidup yang kekal bagi yang mau percaya dan datang kepadanya. Karena begitu Allah cinta dunia, diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Sekali lagi katakan, karena begitu Allah cinta akan dunia. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga
sin to set me free. One day He's coming back. What glory that will be. Oh, wonderful His love to me. One day He's coming back. One day He's coming back. What glory that will be. Oh, wonderful His love. Katakan, oh, wonderful His love to me. Oh, wonderful His love to me. Mari saudaraku kita berdoa. Kami mengucap syukur betapa besar cinta Allah pada dunia, khususnya pada kami masing-masing yang sudah mengaku percaya dan mengikut Engkau. Bapa, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang berjalan bersama dengan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Berbulan-bulan kami melewati pandemi Tuhan. Di dalam rasa khawatir kami, di dalam beban-beban pikiran kami Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan, karena Engkau berkata, marilah yang letih lesu, yang berbeban berat, datanglah, carilah padamu, dan Engkau akan memberikan kelegaan, Engkau memberikan jalan keluar, Engkau memberikan penghiburan. Bapa, kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Ketika berjalan dalam hidup ini, ketika kami fokus dengan dunia, kami justru merasakan bertumpuk-tumpuk beban yang kami rasakan. Tetapi ketika kami memandang kepada Engkau Tuhan, kami merasakan beban kami semakin meringan. Ketika kami hidup di dalam Engkau Tuhan, kami merasakan Allah turut campur tangan. Providensia Allah itu sungguh nyata dan kami boleh menikmati hidup di dalam Engkau. Kami boleh bersuka cita, iman kami bertumbuh sedikit demi sedikit dan kami percaya Tuhan ada, Tuhan hidup dan Tuhan menghibur. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mengalaskan ibadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan saja yang hadir, Tuhan saja yang memimpin, menyucikan kami semua sehingga kami boleh layak menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa pada Bapa dalam surga. Amin. Saudaraku dipersilakan duduk. Saudara dengarkanlah berita anugerah pada pagi hari ini terambil dari Yesaya pasal 1 ayatnya yang ke-18 berbunyi demikian. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara, bersama-sama kita akan membacakan bacaan bertanggapan pada pagi hari ini. Saya mengajak kita sekalian membaca dari bacaan nomor 20. Dibenarkan karena iman. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung sebagai domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, relasi yang erat dengan Tuhan dan hidup seorang Kristen yang taat, dia akan menikmati damai sejahtera bersama-sama dengan Tuhan. Mari saya mengajak kita terus menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita menyanyikan pujian nomor 105 KPPK, Di Malam Sunyi dan Cerah. Di malam sunyi dan cerah, pujian menggema, malaikat turun mendekat, peti kecapi emas, damai untuk manusia dan berkatnya diberi. Seluruh dunia tidur lelap, dengar malam puji. Yang kedua, hai engkau yang letih lesu, yang tanggung beban berat, mendaki sudah jalanmu, langkahmu pun benar. Lihatlah hari jadi terang, bebanmu ringanlah. Berhentilah ku sejenak, dengar berita suka. Musik saja. Tiga. Dunia kan selalu berubah, membuatku gundah. Namun hari yang mulia pasti akan tiba. Raja damai kan datanglah, menyambut umatnya. Seluruh dunia akan penuh sejahtera penebus. Saudara, dia bukan bayi biasa. Dia Allah kita, juru selamat, juru damai yang datang ke dunia. Mari saudaraku, bersama-sama saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudaraku, dipersilakan duduk. Kita dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema Raja Damai akan disampaikan oleh Ibu Tince Marpaung. Aku mengasihi Engkau Yesus. Bukalah hatimu dan pandang pada Tuhan. Siapkan hatimu untuk mendengarkan firman-Nya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati
terkasih, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita memulainya di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena sungguh Engkau mengasihi kami. Ketika hati kami Tuhan lesu, ketika hati kami berbeban berat, sungguh Engkaulah pertolongan kami Tuhan. Tuhan, ketika di pagi ini kami mau dibekali dengan kebenaran firman Tuhan untuk sepanjang minggu ini. Perlengkapi Tuhan setiap jemaat Tuhan yang mendengar. Biarlah hati mereka terbuka untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, siap untuk Tuhan pakai, siap untuk diperlengkapi menjadi alat yang menyenangkan hati Tuhan. Dan hamba-Mu ya Tuhan yang akan memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tolong untuk boleh memperkatakan seturut kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, jemaat yang terkasih, semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat di hari ini. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema yang diberikan yaitu Raja Damai. Ya, kalau dari temanya ini kita sudah mau memasuki Natal terkhusus untuk Advent ya. Nah, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Yesaya pasal yang ke-9. Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6, kemudian Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai 10. Tapi saya akan memulai membacanya dari kalimat transisi di Yesaya 8 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Ayat 23, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Pasal 9, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Selanjutnya pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Saya akan melanjutkan di ayat yang ke-6, serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Ayat 10, maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Ya, demikian kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan melakukan kebenaran firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, ketika suatu bangsa sudah begitu lama dijajah oleh bangsa lain, tentu bangsa tersebut sangat mengharapkan mereka itu bisa mengalami kemerdekaan.
Nah, bagi sebagian kita mungkin pernah mengingat bangsa Indonesia yang pernah dijajah oleh bangsa Belanda dan bangsa Jepang. Selama 350 tahun bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda 3,5 abad. Dan bangsa Jepang menjajah kita itu selama 3,5 tahun. Nah, di tengah penjajahan itu tentunya nenek moyang kita sangatlah menderita. Nah, tentu di dalam penderitaan itu bangsa kita, nenek moyang kita saat itu sungguh-sungguh mengharapkan ada muncul sosok seorang pemimpin yang akan membawa Indonesia itu lepas dari penjajahan. Nah, jemaat yang terkasih, tentunya orang-orang yang mengalami penjajahan itu akan ditindas, mereka akan diperbudak, bahkan mereka hidup dalam kemiskinan. Dan dalam keadaan yang seperti inilah mereka sangat berharap kemerdekaan itu bisa terjadi. Nah, tentunya sungguh-sungguh mereka sangat mengharapkan ada sosok raja atau pemimpin yang akan membawa mereka kembali ke dalam sukacita, ke dalam hidup yang berkelimpahan, ke dalam damai sejahtera. Nah, kalau kita melihat dari firman yang kita baca tadi, Tuhan tahu bahwa bangsanya itu saat itu yang mengalami penindasan, mengalami penjajahan, membutuhkan raja damai yang harus melepaskan mereka. Nah, dari ayat ini kita belajar bahwa Allah hadir sebagai raja damai bagi setiap umat yang berharap kepadanya. Jemaat yang terkasih, apa yang dirasakan oleh bangsa Indonesia pada masa dulu itu sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka mengalami penindasan dan penjajahan. Tentunya bangsa Israel ini kita tahu latar belakang mereka dijajah dan ditindas itu karena dosa-dosa mereka. Allah mengizinkan mereka untuk dihukum karena Allah sudah muak. Karena Allah murka melihat kehidupan bangsa Israel yang kelihatan kehidupannya itu di depan sangat-sangat rohani, tetapi hati mereka penuh dengan kebusukan. Untuk itulah secara khusus Allah mengutus Nabi Yesaya untuk bernubuat tentang rencana penghukumannya kepada umat yang dikasihinya ini, terkhusus bangsa Israel melalui bangsa Babel. Jadi penghukuman Allah akan hadir melalui bangsa Babel. Nah, kalau kita melihat Nabi Yesaya menuliskan nubuat tentang penghukuman bagi bangsa Israel ini itu sekitar tahun 700-an sebelum Masehi. Nah, kita tahu dalam sejarah bahwa Israel Utara itu terlebih dahulu telah ditaklukkan oleh bangsa Asyur. Itu sekitar tahun 722 sebelum Masehi. Nah, wilayah yang pertama yang ditaklukkan oleh bangsa Asyur itu adalah wilayah Zebulon dan Naftali yang kita baca di ayat 23 tadi. Nah, kejatuhan dari wilayah Zebulon dan Naftali ini sungguh mewakili seluruh Israel Utara. Nah, selanjutnya kalau kita melihat lepas dari penjajahan Asyur, Israel Utara itu jatuh lagi ke tangan Babel. Nah, Asyur yang saat itu dengan ibu kotanya yang sangat besar yaitu Niniwe, akhirnya harus takluk di bawah Raja Babel. Mereka ditaklukkan itu sekitar tahun 612 sebelum Masehi. Dan kalau kita selanjutnya melihat Nabi Yesaya yang terus-menerus menggaungkan, menggemakan secara aktif selama 60 tahun supaya Israel Selatan ini tidak jatuh kepada bangsa yang sama yaitu bangsa Babel. Tetapi Nabi Yesaya hanya melakukan ucapan dan tidak didengar oleh umat Israel. Dan kita mengetahui akhirnya memang Israel Selatan juga jatuh ke tangan bangsa Babel. Dan kalau kita melihat sejarah itu sekitar tahun 586 sebelum Masehi, bangsa Israel Selatan akhirnya harus tunduk kepada penjajahan dari Babel. Kalau kita melihat Tuhan telah menghukum bangsa pilihannya ini, baik Israel Utara dan Israel Selatan dengan memakai bangsa Asyur dan bangsa Babel. Nah,
Tetapi jemaat yang terkasih, apakah penghukuman Tuhan itu terus-menerus dirasakan? Apakah penindasan penjajahan itu terus-menerus dibiarkan Tuhan bagi umat pilihannya ini? Tentu jawabannya tidak. Allah memang menubuatkan penghukuman, tetapi Allah juga menubuatkan pembebasan bagi umatnya. Dengan cara bagaimana? Allah sendiri yang akan datang membebaskan umatnya ini dari penindasan dan penjajahan bangsa lain. Bahkan Allah menjanjikan pembebasan atas semua dosa dan pelanggaran manusia. Pada saat itu yaitu bangsa Israel. Allah menghendaki supaya umatnya ini kembali hidup di dalam sukacita, kembali hidup di dalam kelimpahan, merdeka, dan bahkan berdamai dengan musuh. Untuk itulah Allah menubuatkan bahwasanya Raja Damai itu akan datang dari keturunan tahta Daud. Bukan seperti raja-raja keturunan Daud seperti Raja Ahaz, Yosia dan sebagainya. Tetapi raja ini adalah berasal dari Allah yang dikandung dari Roh Kudus. Dan kalau kita melihat di dalam Matius pasal 4 ayat 14 sampai 16, di situ dikatakan bahwa Raja Damai ini yaitu Yesus, dia akan dibesarkan di wilayah yang penuh dengan kegelapan dulunya, yaitu di dalam pasal ayat 23 tadi, wilayah Zebulon dan Naftali. Disitulah Yesus sering melakukan pelayanan, bahkan masa-masa Yesus bertumbuh dan dibesarkan, itu mayoritas berada di dua wilayah ini. Nah, Raja Damai yang akan datang inilah yang akan melepaskan kuk yang selama ini dipikul oleh bangsa Israel. Nah, jemaat yang terkasih, ketika nubuatan ini disampaikan oleh Nabi Yesaya, tentu ini merupakan suatu angin yang sejuk, suatu air yang segar di tengah-tengah penindasan, penjajahan yang mereka alami. Sungguh nubuatan ini merupakan satu pengharapan bagi bangsa Israel yang saat itu berada di dalam kekelaman, berada di dalam kegelapan. Raja Damai inilah nantinya yang akan membawa, menggantikan kegelapan itu menjadi terang. Menggantikan konflik menjadi shalom, menjadi damai. Menggantikan kemiskinan menjadi hidup yang berkelimpahan. Menggantikan keputusasaan menjadi sukacita. Dan namanya kalau dikatakan tadi disebut dengan penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Dan kalau kita melihat di pasal sebelumnya, yaitu pasal 7 ayat yang ke-14, label yang diberikan untuk Raja Damai ini selanjutnya adalah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Karena Allah menghendaki supaya kedamaian itu, Raja Damai itu terus-menerus berada di dalam hati setiap umatnya, hidup bersama dengan umatnya setiap hari. Nah, tetapi pertanyaannya, bagaimana Raja Damai ini akan selalu Immanuel, akan selalu beserta dengan umatnya? Nah, kalau kita melihat Raja Damai ini bisa Immanuel, bisa beserta dengan umatnya, hanya ketika Raja Damai itu dilahirkan sebagai manusia. Raja Damai itu harus merasakan godaan dosa, seperti kita manusia merasakan godaan setiap hari. Raja Damai itu juga harus mengalami keterbatasan seperti kita manusia, yaitu ketika dia harus mengalami kematian. Nah, kalau raja-raja di dunia itu dimahkotai dengan emas bahkan dengan permata. Tetapi Raja Damai yang akan datang ini, dia harus bermahkotakan duri. Sebagai Raja Damai dia harus menanggung aniaya, menanggung dosa, menanggung kengerian, menanggung kesedihan. Supaya apa? Supaya umatnya yang percaya kepadanya itu bisa dilepaskan dari belenggu penjajahan. Bisa memiliki pengharapan untuk hidup yang kekal. Sehingga kalau dikatakan Raja Damai ini akan memberikan kedamaian yang tentunya sifatnya adalah kekal. Nah, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, mungkin kita sebagian mengenal lagu dari KPPK nomor 25
yang berjudul Allah Maha Kuasa. Liriknya itu seperti ini. Allah Maha Kuasa, umat-Mu tolonglah. Itu judulnya dalam bahasa Inggris, Come Thou Almighty King. Nah, ternyata lagu ini memiliki latar belakang kondisi di mana saat itu terjadi penjajahan. Nah, pada mulanya lagu ini sebenarnya dinyanyikan dengan tune yang sama seperti lagu kebangsaan Inggris, yaitu judul lagunya God Save Our King, ya. Tuhan menyelamatkan raja kami. Nah, ternyata pada saat itu terjadi revolusi Amerika. Dan saat itu negara Inggris menginvasi Amerika dan akhirnya Inggris itu menang dan berhasil menaklukkan kota New York, ya, kota New York. Dan selanjutnya ketika satu hari Minggu pagi, ya, pasukan Inggris ini datang beribadah ke gereja. Nah, sebagai orang yang pasukan yang menang perang, mungkin mereka bertindak semaunya. Mereka memaksa organis dari ibadah saat itu untuk memainkan lagu God Save Our King, lagu kebangsaan mereka. Nah, ini ditujukan supaya apa? Supaya mereka bisa menghormati saat itu, yaitu raja mereka, yaitu King George III, ya, King George yang ketiga. Tapi ternyata ketika si pemain musik ini memainkan musik untuk lagu itu, ternyata jemaat tiba-tiba menyanyikan lagu Come Thou Almighty King, Allah Maha Kuasa. Dengan serta-merta jemaat menyanyikan lagu bahwasanya mereka membutuhkan Allah yang kuasa untuk menolong mereka. Jemaat yang terkasih, jemaat di gereja itu tentunya adalah warga negara Amerika yang sedang dijajah oleh Inggris. Tentu di dalam rumah Tuhan mereka ingin beribadah kepada Tuhan, mencurahkan isi hati mereka, berseru berharap kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang melepaskan mereka dari penjajahan bangsa Inggris. Dan kalau kita melihat mengenai penjajahan, mengenai penindasan, bukankah kalau kita melihat siapa diri kita dulunya, sebelum kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, sebelum kita merasakan apa itu hidup yang baru dalam Kristus, sebenarnya kita juga adalah orang-orang yang mengalami penjajahan dan penindasan. Penjajahan dan penindasan yang kita alami bukan dari bangsa-bangsa lain yang secara pasukan lebih baik, lebih kuat, lebih tangguh. Tetapi penjajahan dari umat Tuhan, yaitu penjajahan oleh si iblis. Nah, hidup tentunya di dalam penjajahan si iblis ini mengalami hal-hal yang penuh dengan penderitaan dan ketakutan. Kegelapan akan meliputi kehidupan orang-orang yang belum sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Tidak ada pengharapan dan tidak ada sukacita. Kalaupun orang-orang yang di luar, orang yang percaya kepada Kristus, orang yang dijajah oleh iblis, sukacita yang ditawarkan itu adalah sukacita yang akan membawa mereka berujung kepada maut. Nah, jemaat yang terkasih, ketika hidup kita yang dulu, yang terus-menerus dijajah, yang terus-menerus dibelenggu oleh kuasa dosa, oleh kuasa si iblis, tentunya kita saat itu memikul kuk yang sangat berat. Kita membutuhkan pengharapan. Kita membutuhkan seorang raja yang mampu membebaskan kita dari belenggu penjajahan itu. Nah, untuk itulah Allah hadir sebagai Raja Damai untuk setiap orang yang mau minta ampun, yang mau berdamai dengan dirinya. Maka ketika kita sudah berdamai dengan Raja Damai itu, pengharapan akan muncul, sukacita akan muncul. Dan bahkan kekuatan yang baru akan muncul. Hidup dalam kelimpahan itu juga akan muncul.
bahkan kekekalan itu akan menjadi milik setiap orang yang percaya kepadanya. Jemaat yang terkasih, kalau saat ini kita merasa bahwa diri kita terus-menerus berada di bawah kuasa si iblis, diperbudak oleh dosa. Mungkin kita merasa tidak sanggup untuk melakukan apa yang benar. Seperti kata Paulus, sebenarnya dia ingin melakukan apa yang baik, tetapi yang jahat yang dilakukan. Untuk itu, satu-satunya jalan supaya kita bisa berdamai dengan Allah, dengan Raja Damai itu, hanya datang mengakui setiap pelanggaran dan dosa kita dan mendamaikan diri kita dengan Allah. Maka selanjutnya kita akan menjadi orang-orang yang akan melakukan apa yang menjadi jalan kebenaran. Nah, jemaat yang terkasih, tentunya kedamaian yang diberikan oleh Kristus ini akan membawa dunia itu di dalam kedamaian bahkan keadilan yang sifatnya kekal. Tetapi kalau kita membaca dari pasal 11 ayat 6 sampai 10 tadi, kedamaian yang seperti demikian itu belumlah terjadi. Kedamaian yang sesungguhnya itu akan terjadi ketika Yesus datang yang kedua kali untuk memerintah dunia di dalam kekekalan. Jemaat yang terkasih, saat ini memang bangsa kita, bahkan negara-negara kita mungkin tidak lagi menemukan penjajahan bangsa yang kuat menjajah bangsa yang lemah. Tetapi saat ini bukankah kita juga mengalami tekanan, mengalami pergumulan di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Wabah ini membawa kita kepada situasi pergumulan yang serba tidak menentu. Perekonomian bangsa-bangsa di seluruh dunia itu mengalami kehancuran, pengangguran di mana-mana. Orang tua begitu khawatir, begitu repot harus mendidik anak-anak mereka untuk studi anak-anak mereka. Di tengah kondisi yang serba tidak menentu ini, pengharapan kita hanya satu. Hanya Raja Damai yang akan menolong, yang akan membawa kita lepas dari kuk dalam kondisi saat ini. Di mana kita merasa jenuh, di mana kita merasa bosan dengan keadaan yang saat ini menimpa setiap umat Tuhan dimanapun berada. Satu-satunya jalan. Mari kita melihat dalam Matius 11 ayat 28. Seperti yang didoakan di dalam doa oleh WL tadi. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesuslah satu-satunya pengharapan kita, bukan yang lain. Izinkanlah Yesus sebagai Raja Damai itu untuk memerintah di dalam hidup kita. Maka terang, sukacita, damai sejahtera, dan hidup yang berkelimpahan akan memenuhi setiap umat yang berharap dan percaya kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau Allah yang penuh dengan kasih. Karena kasih-Mu lah ya Tuhan, sehingga kami boleh terlepas dari belenggu penjajahan si iblis. Kami juga Tuhan saat ini ketika mengalami wabah COVID-19 ini. Seluruh umat Tuhan mungkin sudah bosan dan jenuh dengan ibadah online. Mungkin umat Tuhan juga sudah kebingungan dengan situasi perekonomian yang tidak menentu. Biarlah ya Tuhan, Engkau satu-satunya Raja Damai yang akan membawa kami ke dalam sukacita, ke dalam damai sejahtera, dalam hidup yang berkelimpahan, dalam hidup yang penuh dengan terang. Itulah Tuhan Raja Damai yang akan menuntun hidup kami melewati masa-masa sulit ini. Kami percaya Tuhan dengan iman kami berharap sepenuhnya hanya kepada Kristus, Sang Juru Selamat yang sudah Tuhan hadirkan kepada setiap kami ya Tuhan 2000 tahun yang lalu. Pimpinlah, tolonglah setiap kami ya Tuhan supaya kami boleh terus-menerus berharap dan percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya untuk setiap pergumulan kami. Berkati ya Tuhan, jemaat Tuhan, supaya boleh Tuhan mencurahkan isi hati mereka, pergumulan mereka hanya kepada Tuhan. Dan Tuhan yang menjawab seturut waktu dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.
Ya, terima kasih kepada Ibu Tince yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang menguatkan kita sekali lagi untuk percaya kepada Yesus Kristus, Juru Selamat, Raja Damai yang sudah lahir ke dunia. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Kita boleh memberikan dengan transfer langsung ke rekening gereja seperti yang tertera di layar kaca, atau kita membawakan persembahan kita dalam bentuk amplop dan memasukkannya ke ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Mari kita menyanyikan pujian KPPK 24 sambil memberikan persembahan Juru Selamat yang ajaib. Kristus sudah bebaskanku, Juru Selamat yang ajaib. Hilang dosa ditebusnya, Juru Selamat yang ajaib. Juru Selamat yang ajaib, ya Yesus Tuhanku. Juru Selamat yang ajaib, Yesus Tuhanku, yang mengorbankan darahnya. Juru Selamat yang ajaib, ku dan Allah didamaikan. Juru Selamat yang ajaib, Juru Selamat yang ajaib, ya Yesus Tuhanku. Juru Selamat yang ajaib, Yesus Tuhanku. Tiga. Ku diberi kuasa menangnya, Juru Selamat yang ajaib. Peperangan dimenangkan, Juru Selamat yang ajaib. Juru Selamat yang ajaib, ya Yesus Tuhanku. Juru Selamat yang ajaib, Yesus Tuhanku. Doa persembahan dan doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Tince. Persilakan. Jemaat yang terkasih, kita akan menaikkan doa untuk persembahan dan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk setiap berkat Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Kami boleh dipenuhi dalam segala kebutuhan kami, itu semua berkat dari Tuhan. Dan saat ini Tuhan, ketika jemaat Tuhan sudah boleh memberi untuk gereja Tuhan. Tuhan, Engkau yang memberkati supaya apa yang mereka persembahkan boleh dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh gereja untuk kemuliaan Tuhan saja. Biarlah Tuhan yang membalas setiap apa yang sudah mereka persembahkan di hadapan Tuhan. Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Mungkin iman mereka sudah mulai lesu, sudah mulai bosan ya Tuhan. Kami belum memulai ibadah online. Untuk itu Tuhan, kami rindu Kau yang memberkati tepat pada waktunya nanti ya Tuhan. Kami akan membuka gereja ini ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, berkati segala persiapan yang dilakukan oleh setiap majelis dan hamba Tuhan untuk boleh mengkoordinasikan dengan baik, mengkomunikasikan dengan baik kapan waktu yang tepat dan persiapan apa yang harus kami kerjakan untuk pelayanan terbuka nanti. Biarlah ya Tuhan untuk ibadah online dari setiap komisi, ibadah umum, doa pagi, sapaan pastoral, doa malam, biarlah itu semua ya Tuhan boleh menjadi berkat untuk jemaat Tuhan, boleh dikuatkan, diteguhkan dalam iman mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang mungkin saat ini mengalami kelemahan fisik. Biarlah ya Tuhan senantiasa Engkau yang melawat mereka dengan belas kasih-Mu. Dimanapun mereka saat ini dirawat, apakah di rumah sakit, Tuhan berkati obat-obatan yang masuk ke dalam tubuh mereka, berkati tim medis. Biarlah itu boleh menjadi saluran berkat dari Tuhan untuk menyembuhkan. Tuhan yang memberkati orang-orang yang menjaga dan merawat dengan penuh belas kasih dan sayang kesabaran Tuhan. Mereka boleh memberikan sukacita dan damai sejahtera kepada mereka yang sakit. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk kerjasama di dalam
kemajelisan, dan para hamba Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau yang mendidik dan mengajar setiap kami ya Tuhan. Kami adalah pemimpin-pemimpin gereja. Tuhan, mampukan kami untuk memancarkan Kristus dalam kehidupan kami sehari-hari supaya hidup kami tidak menjadi batu sandungan bagi umat Tuhan yang melihat kehidupan kami. Tuhan tolong setiap kami ya Tuhan, Tuhan tegur kami jika kami memiliki kesalahan yang harus kami perbaiki di hadapan Tuhan supaya kami mau mengakuinya, mau memohon ampun kepada Tuhan saja. Tuhan, kami juga mau terus berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan, banyak rencana-rencana jahat yang menghendaki adanya kerusuhan di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan tolong pemerintahan bangsa kami, Tuhan tolong aparat untuk boleh menegakkan setiap keadilan ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Kami rindu Tuhan di tengah wabah yang terus menerus ini ya Tuhan, yang kami pun tidak tahu sampai berapa lama. Tuhan, Kau memberikan damai sejahtera kepada bangsa kami ya Tuhan. Perekonomian sudah terpuruk dan kami rindu ya Tuhan bangsa kami ini boleh bangkit. Vaksin ya Tuhan yang direncanakan bulan November ini akan masuk ke Indonesia ya Tuhan. Biarlah Engkau memberikan hikmat bijaksana kepada pihak yang berwenang ya Tuhan untuk melakukan yang terbaik nantinya, membagikan yang terbaik untuk setiap warga ya Tuhan nantinya boleh divaksin menurut waktu dan kehendak Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, kami boleh kembali bersosialisasi dengan baik. Kami boleh bertegur sapa ya Tuhan satu sama lain dengan tanpa dibatasi jumlah. Tuhan, kami rindu, kami sebagai makhluk sosial yang sudah Tuhan ciptakan, kami sangat rindu ya Tuhan untuk bisa bersosialisasi lagi seperti sedia kala. Untuk itu kami berseru memohon kepadamu ya Tuhan, berkati waktu yang tepat. Kami bisa Tuhan merasakan apa yang kami rasakan dulu sebelum wabah ini terjadi Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan senantiasa Engkau yang memberkati kami ya Tuhan untuk terus mengingat penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di masa-masa yang lalu. Sehingga kebahagiaan kami, sukacita kami tidak dicuri oleh si iblis. Karena dengan mengingat penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, hati kami akan penuh dengan ungkapan syukur ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau yang melihat hati setiap jemaat Tuhan. Hati mereka mungkin saat ini sedang gelisah. Mungkin mereka sedang mengalami pergumulan yang tidak kami ketahui ya Tuhan. Tuhan, berbicaralah Engkau kepada setiap mereka. Turunlah belas kasih-Mu Tuhan atas mereka. Roh Kudus yang senantiasa berbicara menghiburkan, menguatkan mereka. Pertolongan Tuhan datang tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan akan tepat pada waktunya. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami semuanya, pengharapan kami, banyak hal yang kami ingin minta Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus yang akan berbicara kepada Engkau ya Bapa kami. Terima kasih ya Allah kami, terima kasih ya Tuhan kami. Inilah doa kami, syukur kami, syafaat kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya jemaat yang terkasih, kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Kita akan menyanyikan doksologi, kemudian doa berkat, dan diakhiri dengan lagu Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin. Jemaat terkasih, kiranya berkat Tuhan yang akan mengikuti sepanjang kehidupan jemaat sepanjang minggu ini. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan kita dengan wajah-Nya dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin.
Jemaat yang terkasih, dipersilakan duduk. Silakan mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati.